Apa yang ditakuti dari wedhus gembel Merapi? Halo Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun berada. Salam sehat, semangat, dan semoga Anda semua diberkati kesejahteraan dan keselamatan. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung berapi paling berbahaya di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini. Tentu kita semua paham ada yang luar biasa dari perilaku dan karakter gunung ini yang praktis 5 tahun terakhir terlarang untuk didaki. Sejak 5 November 2020, status Merapi ditetapkan siaga atau level 3, satu strip saja di bawah status puncak awas atau fase erupsi. Selama itu pula Gunung Merapi disebut kembali ke perilaku dan karakter aslinya, yaitu meletus atau erupsi efusif. Erupsi ini ditandai pergerakan magma yang sangat aktif, ekstrusi atau keluarnya magma yang membentuk kubah lava baru. Istimewanya, setelah hanya keluar di tengah kawah yang membentuk kubah lava yang kini menggunung, fase erupsi di periode ini muncul saluran keluarnya magma kedua. Posisinya ada di puncak barat daya yang membentuk gundukan lava bervolume kini sekira 4,3 juta meter kubik. Posisi kubah lava dan saluran keluarnya magma ini ada di bibir puncak, sehingga posisi tumpukan lava yang sangat labil di kemiringan ekstrim. Pada akhirnya, sejak 5 tahun terakhir pula, nyaris sulit dihitung banyaknya luncuran awan panas atau pyroclastic density flow akibat bergugurannya lava di bagian ini. Fenomena luncuran awan panas ini oleh masyarakat sekitar populer disebut wedhus gembel akibat gumpalan awan panas yang mirip bulu domba atau biri-biri. Sekurangnya, dalam sebulan terakhir berlangsung rentetan awan panas cukup besar yang semuanya mengarah ke hulu Kali Krasa dan Kali Bebeng di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada 1 Oktober 2025, awan panas besar meluncur cukup jauh pada pagi hari dan ini mengawali rentetan awan panas yang terus terjadi hingga Selasa sore 11 November 2025. Pertanyaan kita, apa yang ditakuti dari awan panas atau wedhus gembel ini? Jawaban pendeknya, awan panas ditakuti karena kecepatan dan suhunya sangat mematikan apa dan siapa saja. Ketika erupsi dahsyat Oktober-November 2020, sebagian besar korban jatuh karena ganasnya awan panas Merapi. Wedhus gembel tersebut suhunya dapat mencapai 1000 hingga 1100 derajat Celcius saat keluar dari kawah. Ketika menerjang jalur luncuran dan permukiman di kiri kanannya, suhunya menurun menjadi berkisar antara 500 hingga 600 derajat Celcius. Sementara laju luncurnya berkisar 40 hingga 700 km per jam tergantung kemiringan, volume, dan sumbernya dari guguran atau letusan eksplosif. Bisa dibayangkan, disapu gelombang panas bersuhu ekstrim ini, nyaris mustahil ada makhluk hidup bisa lolos dari kematian. Material padat mulai plastik hingga besi akan lumar. Kecepatan dan tekanan kuat awan panas bisa menyapu bangunan, termasuk yang berkonstruksi beton. Secara umum, kandungan awan panas yang nama ilmiahnya pyroclastic density flow adalah zat padat terdiri dari debu vulkanik dengan ukuran mulai dari as sampai lapili. Lalu ada gas terdiri dari karbon dioksida atau CO2, sulfur, klor, uap air atau H2SO, dan jenis gas lainnya yang bercampur udara. Awan panas Merapi secara umum terbentuk oleh mekanisme guguran lava baru, sering disebut sebagai New Ardent d'Avalanche. Awan panas jenisnya akan mengalir melalui zona lembah sungai dan kanan kirinya, mengikuti arah aliran dari luncuran lava pada dasar lembah. Vulkanolog John Search di situs Volcano Live menyebut Merapi merupakan satu gunung yang paling aktif dan berbahaya di dunia. Merapi memiliki kubah lava dan selalu meletus dalam jangka 1-5 tahun, menjadikannya gunung paling aktif di Indonesia. John Search telah mendokumentasikan aktivitas 180 gunung di seluruh belahan bumi dan menurutnya Merapi menghasilkan awan panas lebih banyak dari gunung manapun di dunia. Dalam situsnya, Search juga mengungkapkan gerakan awan panas Merapi mampu mencapai jarak antara 7 hingga 13 km dari puncak. Tapi jarak terjauh sapuan awan panas terjadi pada erupsi 2010 yang mencapai radius 15 km sepanjang alur Kali Gendol atau ke arah selatan tenggara. 4 tahun sebelumnya, yaitu pada 8 Juni 2026 pada pukul 09.03 waktu Indonesia bagian Barat, Merapi menyemburkan awan panas yang menyapu bersih kawasan wisata Kali Adem di Kabupaten Sleman. Sejarah modern mencatat letusan besar Merapi terjadi pada tahun 1600
1786, 1822, 1872, 1930, dan 1961. Pada tahun 1930, sapuan awan panas atau wedus gembel memakan korban tak kurang 1.370 orang di 13 desa di lereng barat Merapi. Sungguh, rentetan catatan sejarah yang wajib diingat dan menjadi pedoman bagi kita semua betapa berbahayanya Gunung Merapi ini. Bahaya menjadi semakin besar karena letak gunung berapi ini dikelilingi wilayah berpenduduk sangat padat. Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun berada, sekaligus untuk mengingatkan kita semua, berikut ini update terkini data aktivitas vulkanik Merapi yang dicatat sepanjang 10 dan 11 November 2025. Sepanjang 2 hari terakhir setidaknya terjadi 2 kali luncuran awan panas guguran. Pada 10 November 2025, awan panas meluncur sejauh 1.200 meter pada pukul 15.36 waktu Indonesia Barat menuju ke hulu Kali Kerasak dengan amplitude maksimal 34 mm dan durasi 113 detik. Sedangkan hari berikutnya, awan panas guguran terjadi pukul 16.29 waktu Indonesia Barat sejauh 1.300 meter ke arah hulu Kali Kerasak dengan amplitude 32 mm dan durasi 106 detik. Selebihnya, data yang tercatat didominasi gempa guguran dan gempa hibrid atau gempa fase banyak. Cuaca secara umum antara cerah di pagi hari dan berawan pada siang, sore, dan malam hari. Masih seperti sebelumnya, Badan Geologi menetapkan radius bahaya 7 km ke sektor barat daya, 5 km di selatan, dan 3 km ke tenggara. Di radius itu, aktivitas manusia dilarang dan semua pihak diminta untuk selalu waspada, mematuhi rekomendasi dan perhatikan petunjuk otoritas berwenang. Demikianlah Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa informasi yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Bagikanlah konten ini ke siapa saja, beri komentar atau sharing informasi yang mungkin Anda punya tentang Gunung Merapi. Tetaplah siaga, salam sehat dan salam tangguh. Wah, tetap terus-terusan nih. Waduh.